perbuatan, baik amal yang sifatnya batin maupun yang sifatnya lahir atau zahir. Istilah yang digunakan dalam agama kita, dalam Islam, dalam syariat Islam, ada amal yang sifatnya khair, lebih baik. Ada yang sifatnya afdal, lebih utama. Ada yang sifatnya akram, lebih mulia, lebih baik, lebih utama, kemudian lebih mulia. Contoh amal yang lebih baik, misalkan saum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah, artinya kebebasan, kebolehan bagi manusia untuk iftar, buka, makan, minum di siang hari bagi musafir yang lagi berjalan, menempuh perjalanan, apakah itu 3 mil atau 2 pemondokan, itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama mujtahid yang diperbolehkan iftar dan tidaknya. Allah menyebutkan bagi yang saum dalam keadaan perjalanan, wa antasumu khairul lakum, apabila kalian saum, apabila mampu, kuat, tidak madarat, tidak merugikan kepada kesehatan, khairul lakum, khair bahasanya, lebih baik bagi kalian dengan saum tersebut. Karena saum tersebut pertama mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia disiplin walaupun dalam keadaan rukhsah karena musafir, tapi dia tidak mengambil rukhsah tersebut. Kenapa? Karena akan mengambil khair yang lebih baik. Walaupun iftar, buka, makan, minum diperbolehkan, akan tetapi saum khair, lebih baik. Ada yang sifatnya afdal, lebih utama. Ada amal yang sifatnya afdal. Contoh, misalkan as-salatu ala waqtiha afdalul a'mal. Salah satu amal atau perbuatan yang lebih utama itu adalah manakala sholat awal waktu. Waktu sekarang sudah ditentukan melalui jam melalui para ahli astronomi tentang peredaran bumi mengelilingi matahari, sehingga sudah ditentukan detik, menit, apalagi jam, sudah ditentukan. Jadi sangat mudah sekali, tinggal mentaati syariat, kemudian memahami wakil, memahami situasi sarang kondisi, dalam hal ini jam, sehingga kita akan disiplin waktu, sehingga dengan demikian kita tidak termasuk kategori orang yang rugi, karena orang yang rugi adalah yang menyia-nyiakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ada yang sifatnya akram, lebih mulia. Jadi Allah menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mana yang lebih mulia? Contohnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling terhormat, paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Takwa adalah orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya.
sebelum melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi segala larangan, pasti harus tahu. Sebelum tahu, harus taklim, harus belajar. Tidak mungkin dia melaksanakan tanpa tahu. Tidak mungkin dia tahu dengan benar tanpa tarbiyah, tanpa taklim. Maka belajar menjadi wajib. Sehingga batasan belajar itu bukan sampai S3, sampai profesor, sampai gelar ulama, tapi batasannya minal mahdi ilal lahdi, maksudnya sampai meninggal dunia. Dan belajar sudah barang tentu yang sifatnya prioritas, yang wajib dulu, seperti ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami Rasul, memahami Islam. Baru yang sifatnya apa namanya kewajiban yang sifatnya baru, seperti mempelajari perekonomian, misalkan mempelajari ilmu matematika, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang kemudian disebut ilmu umum. Pada hakikatnya itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang sifatnya pokok, yang manakala tidak dipelajari menjadi dosa. Apabila terus-terusan dia melakukan itu, dosanya akan menumpuk. Beda kalau ilmu yang furu, tidak ngerti pun gak masalah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengerti terhadap itu. Seluruh amal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata afdol juga. Seutama-utama amal itu adalah adwamuha, yang terus-menerus dilakukan, bukan sewaktu-waktu, tapi terus-menerus. Yang wajib seperti misalkan sholat mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa terus-menerus. Begitu pula yang lain, misalkan zikir, tafakur, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya wajib, yang dilakukan secara aduan, artinya terus-menerus alias istiqomah. Untuk bisa mengamalkan amal lahir dan batin secara istiqomah terus-menerus dengan senang, kita harus tahu apa namanya manfaatnya, keuntungannya. Karena apabila memahami keuntungannya akan semangat. Seperti orang mencari dunia, itu akan semangat, mana kala keuntungannya banyak, apalagi lebih banyak. Semangat, tidak tahu siang dan malam, tidak tahu apa namanya musim dingin, musim panas. Kenapa? Karena keuntungan yang akan didapat lebih banyak, apalagi keuntungan pipa halal menuju keabadian. Sehingga dengan demikian dia akan disiplin terus menerus. Ada orang yang menilai, tidak ada orang yang menilai, dia akan terus menerus alias mudawamah. Kenapa? Karena yang ia lakukan adalah lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.